Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pengajian kita, melanjutkan tentang bab puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur dalam kesehatan, ketaatan, diberikan keberkahan sehingga kita bisa berjumpa dan beribadah di bulan Ramadan. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang yang terakhir, apa-apa yang membatalkan puasa. Secara umum yang membatalkan puasa golongannya dibagi dua. Ada yang namanya mubtilat, ada yang namanya muhbitat. Muhbitat itu hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, akan tapi tidak batal puasanya, tidak wajib qadha. Sedangkan mubtilat itu adalah hal-hal yang apabila dilakukan, perkara-perkara yang apabila dilakukan dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya dan wajib qadha. Maka ada dua istilah di dalam hal yang membatalkan puasa itu. Yang pertama, bagian membatalkan pahala puasa disebut dengan muhbitat, hal-hal yang menghilangkan puasanya. Diambil dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamih illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasanya selain lapar dan haus saja. Ya. Makna daripada hadis ini, para ulama menyebutkan ada tiga makna. Makna yang pertama, orang-orang yang dikatakan berpuasanya yang mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala puasanya sama sekali. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang ketika berpuasa melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala puasanya. Apa yang menghilangkan pahala puasanya? Sebutkan dalam hadis, ya, khamsun yufattirna shaim. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi maknanya benar. Ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa, ditambah dengan berbagai hadis yang lain menjadi 6. Yang pertama adalah ghibah. Maka ketika orang itu berpuasa, menceritakan kejelekan orang lain. Dzikru akhak ma yakrah. Menceritakan sesuatu kejelekan yang ada pada saudara kita yang kira-kira kalau saudara kita tahu dia tidak senang. Maka manakala orang itu berpuasa dia berghibah, hilang pahala puasanya. Di dalam beberapa riwayat ulama disebutkan bahwa dulu pada zaman Nabi ketika berpuasa menjelang sore hari akan berbuka puasa, Nabi mengatakan ada 2 orang wanita yang tidak usah buka puasa. Wanita ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya juga dari pagi tidak makan, tidak minum. Saya juga berpuasa dari pagi. Kenapa? Menjelang berbuka, ketika orang lain boleh berbuka, saya tidak boleh berbuka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada ibu yang pertama untuk meludah. Begitu meludah, apa yang keluar dari bibirnya? Daging busuk. Kepada perempuan yang kedua diperintahkan oleh Nabi untuk meludah. Apa yang keluar dari bibirnya? Darah campur nanah. Kata Nabi, kalian berdua sudah berbuka puasa, yang satu berbuka dengan daging busuk, yang satu berbuka dengan darah campur nanah. Kenapa? Sebab ketika mereka berpuasa menceritakan kejelekan orang lain. Ya, ini afatul majalis. Ya, penyakitnya kumpulan-kumpulan. Terlebih kita di zaman sekarang ini ya tidak boleh banyak berkumpul. Maka kebetulan sekali, maka jadikan bulan Ramadan dengan perbanyak zikir, memperbanyak ibadah, daripada kita ngobrol, karena ngobrol itu yang lurus 10 menit biasanya. Kesananya sudah kemana-mana. Ya, maka jaga lidah kita baik-baik, jangan sekali-kali menceritakan kejelekan orang lain yang kira-kira orang tidak senang. Ya. Ghibah itu memang nyata. Ada orang itu hitam dan dia nggak mau disebut hitam. Maka ketika kita katakan si fulan itu hitam dan dia marah tidak senang kalau dia tahu, maka itu namanya ghibah. Maka ghibah itu satu hal yang ada pada orang lain. Ketika diceritakan orang lain tidak akan senang. Tapi kalau menceritakan sesuatu yang juga tidak ada kepada orang lain, itu namanya buhtan. Buhtan itu gabungan ghibah dengan bohong sama dengan fitnah. Ya, tuh. Yang kedua, namimah. Namimah itu adalah naqlul kalam li ajli iftitan. Memindahkan omongan dalam rangka untuk membuat fitnah, mengadu satu sama lain. Ke si A ngomongnya beda, ke si B ngomongnya beda, sehingga untuk menimbulkan permusuhan satu sama lain. La yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba, tidak akan masuk surga orang yang senang memfitnah. Maka ketika orang itu berpuasa kemudian memfitnah, dihilangkan pahala puasanya. Terutama zaman kita ini.
Ya, maka jangan gampang sarser itu. Berita yang belum jelas kebenarannya, berita yang belum jelas kesahihannya, landasannya, kemudian kita sebarkan kepada orang lain, akan menimbulkan fitnah. Sekarang ini nggak cuma puasa mulut, harus puasa tangan. Sehingga kemudian orang berprasangka jelek kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain karena kita, maka kita sudah menimbulkan fitnah. Ya, nah maka hati-hati ini. Bulan Ramadan itu biasanya banyak orang jadi ustadz ngedadak. Mau apa share yang nggak tahu, nggak jelas kebenarannya, sehingga menimbulkan kericuhan, menimbulkan keributan satu sama lain. Ya. Berbaik sangkalah kepada orang lain. Ya. Ketika ada suatu berita jelek tentang siapapun yang sampai kepada kita, baik melalui telinga kita ataupun melalui media sosial, maka jangan kita pindahkan kepada orang lain, sebab itu akan menimbulkan fitnah satu sama lain, berita-berita yang belum jelas. Yang ketiga, kadzib, bohong. Al-ikhbar bi ghairil waqi'. Bohong itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Ya. Orang bulan Ramadan jujur serius atau bercanda, dalam keadaan berpuasa dia berbohong, maka dibuang semua amalnya. Dibuang puasanya, pahala puasanya. Semua pahala puasa hari itu yang dia lakukan puasanya, dihilangkan pahalanya oleh Allah. Dan kita berapa banyak? Kita ini kan berhenti bohong kalau seriawan. Ya, maka Ramadan kali ini luar biasa. Ya, maka betul-betul harus diam. Ya, khawatir kita terjatuh kepada kebohongan, apalagi menceritakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Katanya, saya juga katanya, naudzubillah. Ya. Yang keempat, nadhar lima yahrumu aw lima la yahillu bisyahwatin. Melihat kepada sesuatu yang haram. Melihat kepada sesuatu yang haram, ya, itu menghilangkan pahala puasa. Ya. Aw lima yahillu bisyahwatin, atau melihat kepada yang halal tapi dengan syahwat. Terus menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, yaminul kadzibah, berbicara bohong. Apa sumpah bohong? Yaminul kadzibah, bersumpah dan bohong sumpahnya. Bohong sudah besar, apalagi bersumpah bohong. Qaul zur wal fuhus wal amalu bihi. Ya. Bicara yang keji, ucapan yang tidak pantas, ya. Ucapan yang kotor, itu menghilangkan pahala puasa. Maka kenapa orang berpuasa menghindari marah? Bahkan kalau dibuat marah oleh orang lain, katakan dalam hati kita, Allahumma inni shaim. Ya Allah, saya puasa. Saya puasa. Supaya apa? Mengingatkan diri kita untuk tidak melawan. Tidak umumnya orang yang marah itu kata-kata yang akan keluar kata-kata yang tidak baik. Dan itu menghilangkan pahala puasa. Naudzubillah. Nah itu disebut dengan muhbitat, yang menghilangkan pahala puasa. Maka hadis yang mengatakan kamin shaimin laisa lahu ilal ju' wal atas, satu maknanya ada orang berpuasa dia dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya melakukan 6 hal tadi. Yang kedua mengatakan ada orang yang berpuasa dihilangkan pahala puasanya. Kenapa? Karena riya, karena ikhlas. Puasa itu sudah ditutup oleh Allah, masih ada orang yang riya dengan puasanya. Yang saya katakan minggu yang lalu, Nabi Isa alaihissalam sampai meletakkan minyak di bibirnya ketika berpuasa supaya tidak ketahuan kalau lagi puasa. Ada seorang ulama 20 tahun dia puasa, istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Orang dulu menutup ibadah puasa sudah tertutup, khafiyah. Malah ada orang yang menampakkannya. Saya puasa. Lantas bagaimana dengan hadis yang mengatakan ini shaim? Diperintahkan kita mengatakan ini shaim. Dikatakan ini shaim dalam rangka mengingatkan diri sendiri, tidak dibarengi dengan riya. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan siapa orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasanya sama sekali, yang dapat hanya lapar dan haus saja, sia-sia puasanya. Yang ketiga, pendapat ulama mengatakan maksud hadis itu adalah orang yang berpuasa yang ketika berbuka puasanya dengan yang haram. Kalau ada orang itu puasa, iblis mengatakan, biar, kata iblis, lihat bagaimana dia berbuka. Ketika dia berbuka dengan yang haram, Allah buang semua pahala puasanya. Ya. Maka hati-hati itu. Ya. Hasil menipu orang, memeras orang, merenten dan sebagainya. Ya. Kita beli buka puasa makan dengan itu. Al-Imam Hasan Basri itu kalau buka puasa itu pakai air hujan, Pak. Dicari yang betul-betul halal. Jadi sekarang kita
Ya Allah alam. Ya. Ya itu. Maka dari sisi puasa ini ulama mengatakan ada 3 tingkatan derajat puasa kata Imam Ghazali. 1, shaumul umum, puasa orang umum. Nah, puasa orang umum siapa? Orang awam. Puasa kita. Puasa yang bagaimana puasa umum itu? Puasa yang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri. Nah itu orang awam puasanya. Yang kedua, ada puasa khawas, puasa orang-orang khusus. Bagaimana puasa mereka? Disebut puasa khawas itu puasanya solihun, puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang salehin. Apa puasa mereka? Tidak hanya menahan dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan dari yang menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga ada puasa khawasul khawas. Orang yang istimewa dari yang istimewa. Ini puasanya al-anbiya wasiddiqun wal muqarrabun. Puasanya para nabi, puasanya orang-orang siddiq, puasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa puasa mereka? Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, atau menahan yang membatalkan puasa, tidak hanya menahan yang menghilangkan pahala puasa saja, tapi bahkan mereka puasanya menahan dari himamud daniyah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Bahkan sampai mereka puasanya amma siwallah, menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Oh ini puasanya istimewa. Yang dikatakan dalam Al-Quran, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah. Kalian dulu tidak makan, tidak minum. Tidak hanya, bahkan selain Allah pun tidak ada. Jadi kosongkan. Tidak pernah berpikir kepada, nggak mikirin duit, nggak mikirin tagihan, nggak mikirin cicilan, nggak mikirin corona. Itu puasanya khawasul khawas. Yang ada di hati mereka Allah. Nah, ini. Yang kedua, bagian hal-hal yang disebut dengan muftirat atau mubtilat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Puasanya batal, kalau dilakukan puasanya batal dan wajib qada. Apa saja kita udah bahas. Ya kita ulang lagi. Yang pertama adalah riddah, murtad. Orang kalau puasa murtad batal. Yang kedua haid wan nifas wal wiladah. Ibu lagi puasa 5 menit mau adzan maghrib keluar haidnya, batal puasanya. Ya tidak wajib, tidak boleh berpuasa. Ya. Yang ketiga junun walau lahdo, gila. Orang mendadak gila, hilang akal, batal puasanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah pingsan atau hilang ingatan. Itu membatalkan puasa in amma jami'un nahar. Kalau dari pagi sampai sore. Ada orang malamnya sahur salah minum. Dikira air putih tahu spiritus. Subuh mabuk. Sadar-sadar ba'da maghrib. Sehari dia nggak sadar. Bagaimana hukum puasanya? Batal puasanya. Tapi kalau pingsannya sebentar, pingsan sejam sadar lagi, nggak batal puasanya. Atau maboknya itu disengaja, walaupun sebentar batal. Kalau ada orang malamnya salah makan misalnya, paginya mabok kelayangan, hilang ingatan, tapi jam 9 pagi dia sadar, sah puasanya. Tapi kalau mabuknya disengaja, batal puasanya. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa, yang membatalkan puasa adalah al-jima. Nah, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Wah ini besar, termasuk kabair. Orang itu kalau berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan terkena 5 hukuman. 1, dia harus bertobat karena itu dosa besar. Yang kedua, wajib qadha. Qadhanya apa? Ya sehari itu. Enggak, yang kedua, 1 dosa besar, wajib tobat. Yang kedua, wajib imsak. Walaupun puasanya batal, enggak boleh dia makan minum. Sampai kapan? Sampai maghrib. Yang keempat, yang ketiga wajib qadha. Ya. Yang kelima, ya, wajib kafaratul uzma. Wajib dia mengeluarkan kafarah. Apa kafarahnya? 1, membebaskan budak. Kalau nggak ada, ya, syamu syahrain mutatabi'ain. Ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal 1 hari diulang lagi dari awal. Ya. Dan itu berulang-ulang, kafarah itu dengan berulangnya jima. Ada orang siang hari berhubungan sama Ramadan. Ya. Minggu depannya begitu lagi. Puasanya 4 bulan. Ya. Kalau nggak sanggup juga, memberi makan 60 fakir miskin. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, halak tuh celaka saya. Kata Nabi, kenapa? Waqa'ati imra'ati fi Ramadan. Saya berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, bebaskan budak. Nggak sanggup ya Rasulullah.
Puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja saya nggak kuat, apalagi 2 bulan. Kalau gitu beri makan 60 fakir miskin. Masing-masing 1 mud. Ya Rasulullah, yang paling miskin di Madinah itu saya. Ini yang Nabi mengambil kurma, bawa pulang, kasih makan anak istri. Hadis ini banyak tafsirannya ya, tentang bagaimana Nabi memberikan kurma kepada orang tersebut, apakah kafarahnya gugur atau tidak di dalam pandangan ulama fikih. Yang pasti bahwa orang tersebut kalau dia berhubungan suami itu, 1 wajib batal puasanya, wajib imsak, yang kedua wajib qada, ya. Yang ketiga dia kena kafaratul udma, ya. Kafaratul udma tadi mereka budak, kalau enggak berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan 60 fakir miskin. Tambah lagi 1 lagi apa? Tobat, karena itu dosa besar. Ada lagi ulama menawarkan tambah 1 lagi apa? Ta'zir. Diberikan hukuman supaya enggak ngulang lagi. Ya. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu ke bagian dalam daripada badan kita. Bagian dalam itu jauf. Jauf itu yang mengelola makanan masuk ke tenggorokan, masuk ke perut, ya. Nah, itu membatalkan puasa. Ya, kita bahas kemarin sudah bagaimana hukumnya suntik, termasuk bagaimana menghukumnya menelan ludah. Orang berpuasa boleh menelan ludah dengan 3 syarat. 1, lidahnya itu suci, tidak bercampur dengan darah yang keluar dari gigi. Yang kedua, lidahnya itu ludahnya itu sofiyah, tidak bercampur dengan sisa makanan. Yang ketiga, syaratnya tidak keluar dari batas mulut. Nah, sekarang satu masalah lagi, bagaimana hukumnya dengan dahak? Bab ini hanya orang yang ngaji yang tahu hukumnya. Dan banyak ulama jangan mempersulit ke bab dahak. Kita kadang-kadang ya lagi bulan Ramadan flu, kemudian kadang-kadang naik ada kerasa di sini, atau ada dahak, dahak udah ketertelan. Bagaimana hukumnya? Kata ulama, apabila dia sampai ke batas dohir, kemudian tertelan, batal puasanya. Tapi kalau dari batin ketelan, nggak batal. Dohir itu dari mana? Tempat huruf kho di sini. Kalau dahak dari sini ketelan, batal puasanya. Kho. Tapi kalau dari ha itu hak kecil, ya di sini, ya tidak batal puasanya. Apa? Mohon maaf, batin itu ha itu di sini, di rongga. Berarti dahaknya dari dalam, masuk ke dalam lagi nggak batal. Ya. Tapi kalau hak ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, itu hukum menelan tentang dahak, ya, atau misalnya sesuatu yang dari hidung turun ke tenggorokan kita. Nah, itu ya. Nah, itu hadirin rahimakumullah, ya. Termasuk yang membatalkan puasanya apa? Al-istimna, keluar sperma, keluar mani, ya. Batalkan puasa apabila melalui sentuhan, bila hailin tanpa penghalang. Apalagi bulan Ramadan nyenggol istrinya, keluar spermanya, batal puasanya. Tapi kalau pakai penghalang, enggak. Ya. Kalau misalnya keluar spermanya karena melihatin tembok, keluar spermanya, batal puasanya? Enggak batal puasanya. Ya. Nah, ya. Bagaimana kalau, makanya sering ditanya, boleh enggak saya siang hari tidur sama istri saya di bulan Ramadan? Boleh. Tidur ya boleh-boleh aja, asal tidur doang. Boleh enggak, bagaimana hukum mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan? Boleh. Kalau kuat, Nabi SAW mencium istri bulan Ramadan. Tapi kan Nabi kan kuat, ya, menahan syahwatnya. Jadi kalau kelas kita, apalagi yang pengantin baru, yang baru-baru itu habis acak-acakan, ya, tapi kan dihindari, ya. Man hama haulal hima yusyaq wa yartafi. Barang siapa yang mengembala kambing itu di pinggir pagar, satu saat kambing itu masuk ke kebun. Maka jangan mepet-mepet pagar kalau punya kambing itu. Pagar orang, nanti dia masuk ke kebun, makan tanaman dalam kebun. Ya. Yang diharamkan adalah berhubungan sama istri, yang diharamkan adalah keluar sperma. Berarti mencium nggak haram, tapi itu mepet pagar. Khawatir nanti malah masuk ke dalam pagar sehingga membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang ke-8 adalah istiqoah, muntah. Muntah itu yang batal apabila disengaja, masukkan tangannya ke mulut, keluar muntah. Tapi kalau muntahnya karena sakit, karena perjalanan, kepala pusing, atau ibu-ibu lagi hamil muntah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, apabila orang itu muntah, maka mulutnya itu hukumnya najis. Tidak boleh dia menelan ludah sampai dia berkumur. Ya, kalau setelah berkumur baru boleh menelan ludah kembali. Kalau sebelum kumur
belum berkumur, tertelan ludahnya, membatalkan puasa. Kenapa? Karena ludahnya tercampur dengan muntah, dan muntah itu dihukumi najis. Nah itu hadirin rahimakumullah, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian orang itu apabila batal puasanya di bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Terbagi menjadi 4. 1, mayal jamu fil qada wal fidyah. Ada orang batal puasa Ramadannya dan dia wajib qada di luar Ramadan dan wajib fidyah. Double. Wajib qada dan wajib fidyah. Siapa mereka? 1, orang yang berbuka puasa karena khawatir kepada orang lain. Contoh, ada ibu-ibu menyusui atau ibu-ibu lagi hamil. Ya. Dia membatalkan puasanya. Kenapa? Karena khawatir kepada anak yang ada di kandungan atau anak yang disusui. Kalau saya, kata ibunya, saya kuat puasa. Tapi anak gak sanggup. Air susunya panas, anak jadi sakit misalnya. Ya. Maka kemudian si ibu itu tidak puasa karena khawatir kepada anak. Maka begitu selesai Ramadan, dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya bukan karena diri sendiri, tapi karena anaknya. Kalau karena diri, misalnya saya lagi menyusui, lagi hamil, kata dokter jangan puasa, ibu itu fisiknya lemah. Ya kalau ibu puasa nanti ibu sakit, ibunya yang lemah. Kalau anak sih kuat. Akhirnya ibu tidak puasa karena fisiknya, maka hanya wajib qadha saja. Yang wajib qadha dan fidyah itu apabila orang membatalkan puasanya karena orang lain. Ada bapak-bapak misalnya ngelihat ada orang tenggelam minta tolong, kita lagi puasa Ramadan. Waduh, kalau masih puasa kan lemes nolong. Kita minum dulu baru nyemplung. Minum dulu, jangan makan dulu, kalau makan mati orang yang ditolong itu. Minum dulu baru nolong orang itu. Kan batal puasanya karena nolongin orang. Itu qadha dan fidyah. Jelas? Nah, ini banyak ini. Bagaimana hukumnya kalau ibu-ibu di bulan Ramadan nggak puasa karena menyusui atau hamil? Katanya nggak wajib qadha saja. Katanya mengatakan, ada yang bilang wajib qadha dan fidyah, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan nggak wajib apa-apa, nggak usah qadha, nggak usah fidyah. Yang benar jawabannya, kalau ibu itu tidak berpuasa karena khawatir kepada dirinya saja, atau khawatir kepada dirinya dan anak, maka dia wajib qadha saja. Kata si ibu, sayanya lemah fisiknya, udah lemah lagi hamil lagi. Satu, saya takut badan saya nggak kuat, yang kedua takut anak saya yang dikandungan atau yang disusui, maka dia qadha saja. Tapi ketika ibu itu sanggup berpuasa, tapi yang dikhawatirkan anak yang dikandungan tidak kuat diajak puasa, atau anak yang lagi disusui tidak kuat puasa, maka dia hanya diwajibkan qadha dan fidyah. Jelas? 1. Yang kedua, orang yang wajib qadha dan fidyah itu siapa? Orang yang mengundur qadha Ramadan sampai berjumpa Ramadan berikutnya. Tahun lalu saya punya utang puasa, sampai ketemu Ramadan berikutnya belum diqadha. Baru diqadha nanti habis Syawal. Habis puasa Ramadan bulan Syawal baru qadha puasa tahun lalu. Maka dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Dan fidyahnya itu berulang dengan ulangan tahun. Contoh misalnya, saya ini punya utang puasa tahun berapa? 2010. Ramadan 2010 itu saya nggak puasa. Kenapa? Ya mungkin karena sakit, mungkin karena apa. Sampai sekarang belum diqadha. Baru sekarang mau diqadha, puasanya cuma 1 hari nggak puasanya. Ya Bapak tinggal ngitung. 2010, 11, 12. Qadhanya sehari, puasalah sehari, ditambah fidyah 10 mud. Karena ngundurnya 10 tahun, ya. Itu. Yang kedua, ada orang yang ketika tidak puasa di bulan Ramadan atau batal puasanya, dia wajib qadha saja. Tidak wajib fidyah. Siapa? Banyak orang yang baik itu sengaja tidak puasa atau batal puasanya, musafir, orang sakit, wajib qadha saja, tidak wajib fidyah. Kelompok yang ketiga, ada orang wajib bayar fidyah, enggak wajib qadha. Dia enggak puasa bulan Ramadan. Wajib qadha? Enggak. Cukup fidyah saja. Siapa mereka? 1, orang yang sudah tua. Kita punya bapak, punya ibu, punya kakek sudah sepuh, nggak kuat puasa Ramadan, sehingga akhirnya nggak puasa Ramadan. Bapak ibu cukup sedekah, anaknya cukup sedekah 1 hari 1 mud. Mau didulukan boleh, dirapel sebulan, sehari keluarkan 30 mud, atau dikeluarkan di akhir boleh. Ya, nggak wajib qadha, nggak. Yang kedua, orang yang sakit, sakitnya itu tidak mungkin sembuh. Ya mohon maaf, ada orang misalnya punya mah kronis, kalau puasa itu berat.
Dan itu sembuhnya susah. Atau mohon maaf, misalnya orang harus cuci darah, itu kan sembuhnya susah, dia nggak kuat puasa, nggak mungkin puasa misalnya. Atau orang yang ya, pokoknya penyakit yang susah sembuhnya. Ya sekarang ini, maka dia boleh tidak puasa. Ya, wajib qadha enggak? Karena dia sakitnya susah sembuhnya. Cukup dia mengeluarkan fidyah. Tapi dengan catatan satu saat ketika dia diberikan sembuh oleh Allah, maka dia tetap wajib mengqadha. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ini yang enak. Ada orang enggak puasa Ramadan, enggak wajib diqadha, enggak wajib fidyah. Siapa? Orang gila. Ya. Jadi kesimpulannya, ada orang enggak puasa Ramadan, enggak wajib qadha dan fidyah, wajib qadha saja tanpa fidyah, wajib fidyah saja tanpa qadha. Yang keempat, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Ya, kalau ada orang pengen saya enggak puasa Ramadan enggak wajib diqadha, gampang, gila dulu ya. Masya Allah ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya. Karena kita masih berkaitan dengan yang batalkan puasa, bulan Ramadan itu punya kemuliaan, punya kehormatan. Berbeda dengan bulan yang lain. Contoh misalnya, kita ini kalau puasa qadha Ramadan, tiba-tiba siang hari batal puasanya. Saya sakit, saya batal puasanya, atau malamnya lupa niat. Ya sudah, batal puasanya. Tapi kalau Ramadan, enggak. Ada orang-orang statusnya tidak puasa. Wajib qadha setelah Ramadan. Tapi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sampai terbenam matahari. Namanya imsak. Apa namanya? Imsak. Statusnya harus qadha nanti. Tapi dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Hukumnya dia nggak puasa. Tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Siapa mereka? Satu, ya, ala muta'addin bifitri. Orang yang sengaja buka puasa. Mohon maaf, ada orang misalnya dengan beraninya dia membatalkan puasa siang hari bulan Ramadan, dia minum. Begitu habis minum dia sadar, ya Allah, dosa saya batalin puasa. Lah kagolan harus minum kayak kopi, nggak boleh. Begitu dia sadar, dia harus menahan, tidak makan minum sampai maghrib. Padahal qadha tetap. Awas, satu. Yang kedua, orang yang lupa niat. Nah, ini yang banyak nih. Karena banyak di antara kita itu niat puasa digabungkan sama taraweh. Begitu kebetulan nggak taraweh, lagi ada keperluan nggak taraweh di masjid, misalnya, sehingga kemudian kita lupa niat. Sahur 3 piring, minum 3 gelas, tapi niat enggak. Besoknya hukumnya apa? Hukumnya enggak puasa. Boleh makan minum? Enggak. Dia tetap tidak boleh makan minum sampai terbenam matahari dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Tuh. Ya. Padahal dia cuman lupa niat. Nah, saya mau enggak lupa niat saat saya mau sudah niat di awal Ramadan, saya niat 1 bulan. Tetap Pak. Ramadan itu niatnya 1 per malam. Tiap malam. Tidak cukup di awal Ramadan. Saya niat nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa sebulan Ramadan. Tidak boleh. Buktinya apa? Karena setiap hari puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Buktinya apa? Kalau kita batal 1 hari bulan Ramadan, qadhanya sehari apa sebulan? Sehari. Kalau dikatakan cukup niatnya 1, berarti 1 bulan itu 1 ibadah. Maka kalau batal sehari, qadhanya sebulan. Kecuali dalam mazhab Imam Malik. Walaupun demikian ulama menganjurkan malam pertama bulan Ramadan niatlah puasa untuk besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan. Habis itu niatlah nawaitu shauma syahr Ramadan. Niat saya puasa 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Kalau satu saat kita lupa niat, maka puasa kita tetap dianggap sah menurut Imam Malik, walaupun tetap harus diqadha menurut Imam Syafi'i. Ya minimal ada bemper lah. Ada cadangan bisa jalan. Ya. Jelas. Yang kedua. Yang ketiga, man tasahhara dhannan baqa'al lail fa bana hilafu. Awas. Yang kedua, orang yang wajib iftar itu siapa? Orang yang wajib imsak itu siapa? Menahan diri pada dia tidak puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh. Orang yang sahur dikira masih malam, taunya sudah pagi. Ada bapak-bapak tidur kaget. Ya Allah. Belum sahur, buk lihat jamnya mati, di lihat jam 2:30, buk makan. Begitu habis makan, buka pintu, ternyata matahari terang benderang, kali jam 8. Hukumnya bagaimana? Batal puasanya. Wong dia makan jam 8 pagi kok.
Terus boleh dia makan minum? Enggak. Mulai dari situ dia tidak boleh makan minum. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jelas? Jelas. Yang ketiga, yang selanjutnya, siapa orang yang wajib imsak itu? Orang yang nyangka sudah terbenam matahari, padahal belum. Kebalikannya yang sahur. Melihat jam, ya Allah jam 6 ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dia langsung buka puasa. Taunya adzannya dari HP. HP-nya ringtone-nya adzan. Begitu ngeliat jam aslinya baru jam 5 lewat seperempat. Terus bagaimana? Ya batal puasanya. Terus ya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Ya, nah itu makanya jangan buru-buru buka puasa sampai yakin. Saya sudah adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masjid suka adzannya duluan ini. Jamnya kayaknya kecepatan 10 menit. Yang lain belum adzan dia sudah adzan. Ah nanti jangan batalin dulu, jangan tahan dulu. Tapi kalau yakin sudah matahari itu terbenam, misalnya yang adzan sudah banyak, atau mau melihat matahari sudah terbenam, atau kita melihat jam itu memang jam bukanya jam segitu, ya sudah segerakan buka puasa. Ya, jelas? Yang selanjutnya, siapa orang yang wajib menahan diri? Orang yang ketelan, kumur-kumur, mubalaghah, ketelan, nah, batal puasanya. Ya. Terus batal puasanya bagaimana? Kalau kumur-kumur doang, ketelan nggak batal. Ketelan bukan ditelan. Tapi kalau dia mubalaghah, ketelan batal. Terus boleh makan minum? Nggak boleh. Dia harus menahan diri dari makan minum sampai terbenam matahari. Artinya apa? Ini hormat Ramadan. Ini kehormatan kemuliaan bulan Ramadan. Jika orang yang malamnya lupa niat atau sahur salah waktu disangka masih malam ternyata 8 pagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bagaimana dengan orang yang sengaja tidak puasa kemudian makan di siang hari bulan Ramadan? Dan bagaimana dengan orang yang berjualan makanan di siang hari bulan Ramadan? Haram hukumnya karena membantu orang yang tidak puasa. Kalau haram hukumnya uang yang dihasilkan haram yang diterima. Ya, nggak boleh. Saya ada orang kerja lagi pada tukang-tukang kerja pada nggak puasa. Ah saya kasih kopi. Jangan. Anda membantu orang nggak puasa. Saya kasih makan. Jangan. Anda membantu orang yang nggak puasa. Tidak boleh. Haram. Ya, nah itu. Nanti rahimakumullah itu wajib imsak. Ada sunnah imsak. Sunnah imsak itu disunahkan imsak. Disunahkan nggak makan nggak minum. Kapan? Satu, apabila seorang wanita bersih dari haid. Haidnya bersih waktu zuhur. Bulan Ramadan bersih zuhur. Suci berhenti darahnya. Dia mandi. Nah dia sunnah nggak makan nggak minum, sunnah saja sampai maghrib. Kenapa? Karena dia sudah bersih. Tapi kan dari pagi dia udah nggak puasa. Ya. Yang kedua, musafir kalau sudah sampai rumah, sunnah saja. Bapak berangkat dari sini ke Surabaya, di tengah jalan nggak puasa karena musafir. Begitu sampai Surabaya jam 8 pagi, ya sunnah jangan sampai sore. Sunnah saja. Kalaupun makan minum boleh-boleh saja. Nah itu hadirin rahimakumullah yang berkaitan tentang hal-hal ya, ini ada nih. Ya. Idza balagha shabi au aqamal musafir au sufiyal marid wa hum shaimun hurima alaihil fitru wajaba alaihi imsak. Aduh, ya. Apabila shabi, anak kecil sampai pada usia balik, maka dia wajib imsak. Misalnya dihitung baliknya 15 tahun itu jam 12 siang di siang hari bulan Ramadan. Nah, ketika sampai jam 12 itu dia nggak boleh minum sampai sore. Au aqamal musafir atau musafir niat mukim wajib imsak. Atau orang sakit sembuh katanya wajib imsak di sini. Ya, wajib alimul imsak. Contoh misalnya saya lagi sakit nggak puasa. Duhur Allah kasih sembuh mendadak. Maka wajib dia nggak makan nggak minum sampai terbenam matahari pada bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang sunnah imsak siapa? Idza tahratal haid wa nufasa aw faqul majnun aw slamal kafir fi nahar Ramadan ustahibba lahul imsak, disunahkan lahu imsak. Apabila wanita haid bersih dari haid di siang hari bulan Ramadan, maka disunahkan dia untuk tidak makan tidak minum, sunnah saja. Boleh makan minum, boleh sunnah saja. Hadirin rahimakumullah,
itu kita sudah bahas hal yang batalkan puasa dan bagaimana hukumnya orang yang batal puasanya, wajib qada, wajib fidyah, dan juga bagaimana hukum imsak menahan di siang hari bulan Ramadan. Dan sekarang kita akan membahas apa saja yang disunahkan ketika berpuasa di bulan Ramadan.